Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahbihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan pengetahuan. Untuk memperjelas, akan disebutkan dulu beberapa pengertian. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah yang dan di pemikiran yang luas, memperdalam dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam pengembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan hal haram wajib dijadikan tolak ukur untuk pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sedangkan iptek yang tidak diperbolehkan dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Kewajiban mencari ilmu. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Disebut dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada, sedangkan yang lain akan menjadi fadul atau keutamaan. Ketiga, ilmu tersebut adalah ayatun mahkamut atau ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi, sunnatun qaimatun atau sunnah dari al-hadis yang menegakkan, dan faridatun adilah ilmu bagi waris atau ilmu faraid yang adil. Di masa pandemi COVID-19 terjadi transformasi di bidang agama, khususnya di bidang dakwah. Dari transformasi inilah maka sosial media menjadi salah satu tren dalam mendapatkan pendidikan bagi keluarga, khususnya pendidikan agama. Dalam pendidikan agama, dakwah salah satu yang dilakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu pada lain yang ahlinya bagaikan menggantung permata dan emas pada babi hutan. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini kita tidak dituntut mencari ilmu ke Cina. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia, walaupun jauh ilmu harus tetap dikejar. Kadang-kadang orang lupa pada dalam mendidik anaknya, sehingga lebih mengutamakan ilmu-ilmu umum daripada ilmu agama. Maka akan menjadi orang yang buta agama dan menyepelekan kewajiban-kewajiban agamanya. Dalam hal ini, pada orang tua perlu sekali memberikan bekal ilmu keagamaan sebelum anaknya mempelajari ilmu-ilmu umum. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu kemudian diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis di atas adalah lebih utama lagi orang yang mau menuntut ilmu kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Inilah sekedar yang paling utama dibanding sekedar harta benda. Ini dikarenakan mengajarkan ilmu, khususnya
ilmu agama. Berarti mengenang ilmu amal yang mutaaddi dapat berkembang, yang memanfaatkan bukan hanya kenyang orang yang diajarkan itu sendiri, tetapi dapat dinikmati orang lain. Keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran memberi golongan ini dengan berbagai gelar mulia dan termasuk yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berkehendak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini ditegaskan pada golongan orang berilmu, pada mereka amat diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diangkat sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah dan Rasulnya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu. Bagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang ada yang dapat melaknati. Al-Baqarah ayat 159. Pada era yang serba kekinian ini, ilmu pengetahuan teknologi berkembang dengan pesat. Dari yang masih kecil, anak-anak, remaja dengan orang dewasa hingga orang tua pun telah mengenal ilmu pengetahuan. Dari berbagai profesi juga, seperti guru, polisi, pegawai kantor, pejabat, presiden, tukang parkir, pencuri kaki lima, bahkan ustadz dan para yai pun telah mengenal dunia teknologi, terlebih lagi internet. Dengan adanya internet pun komunikasi menjadi lebih mudah, juga banyak informasi yang didapat. Namun tidak semua informasi bersifat positif. Ada juga informasi yang mengandung hal negatif seperti pornografi, kekerasan, dan lain-lain. Jadi kita harus bisa memilih informasi yang apa pantas kita baca atau kita tonton. Selain memiliki ilmu tentang dunia seperti ilmu teknologi yang kita bahas, tadi kita juga harus memiliki ilmu akhirat seperti yang dapat pada hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi yang berbunyi, sesungguhnya Allah murka kepada setiap orang yang berilmu tentang dunia namun bodoh tentang akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Tidak setiap muslim harus menjadi ulama, tidak peduli apapun profesinya, tetapi tetap wajib belajar ilmu agama. Bagi setiap orang, gagap teknologi dan hal yang sangat memalukan, tetapi percaya gagap ilmu agama sesungguh jauh lebih menghina di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal irda wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.